Salve, sahabat Kristus. Terima kasih sudah membuka channel ini. Ini adalah kisah Santo dan Santa Katolik yang diperingati pada bulan Desember, bagian yang kedua. Tahukah sahabat bahwa dalam gereja Katolik ada seorang santo yang kisah hidupnya dijadikan inspirasi untuk menghidupkan seorang tokoh penting yang paling disukai anak-anak ketika Natal tiba. Beliau adalah Santo Nikolas dari Myra. Santo Nikolas adalah seorang uskup yang sangat populer yang berasal dari Myra. Ia terkenal karena kemurahan hatinya dan juga karena mujizat-mujizat yang dilakukan semasa hidupnya. Tokoh Santa Claus atau Sinterklas yang membawa hadiah untuk anak-anak pada saat Natal sebenarnya merupakan sekularisasi dari Santo Nikolas, uskup dari Myra yang baik hati. Nikolas lahir di Asia Kecil pada abad ketiga di sebuah kota bernama Patara dan tinggal di Myra, Lycia. Pada saat itu, Myra adalah sebuah provinsi dari Kekaisaran Romawi, sebuah kota kecil di pelabuhan Laut Mediterania. Sekarang Myra adalah wilayah Demre, Turki. Nikolas adalah anak tunggal dari seorang pedagang Yunani yang kaya raya bernama Epifanius. Beberapa tradisi menyebutkan bahwa ayah Santo Nikolas bernama Theophanes dan ibunya bernama Joan. Sejak masa mudanya, Nikolas sudah tertarik dengan hal-hal religius dan memiliki keinginan yang besar untuk menjadi seorang imam. Menurut legenda, sejak berumur 5 tahun, Nikolas sudah menjalankan puasa pada setiap hari Rabu dan Jumat. Setelah kedua orang tuanya meninggal karena wabah penyakit, Nikolas menggunakan seluruh harta warisannya untuk menolong orang susah. Ia sendiri kemudian tinggal bersama seorang pamannya yang juga bernama Nikolas, yang adalah seorang uskup di kota Patara. Pamannya inilah yang memberinya pendidikan rohani mendalam dan kemudian mentakbiskannya sebagai seorang imam. Setelah menjadi imam, Nikolas sempat berziarah ke tanah suci Yerusalem. Sekembalinya dari peziarahannya, ia terpilih menjadi uskup kota Myra, ibu kota provinsi Lycia. Uskup Nikolas merupakan seorang uskup yang sangat saleh, lugu, dan penuh semangat. Ia sangat gigih membela mereka yang susah dan tertindas. Selain itu, Santo Nikolas juga menjadi terkenal oleh karena mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan melalui perantaraannya. Uskup Nikolas dikenal sangat baik hati, dan oleh karena itulah ia menjadi semakin populer. Konon, ada seorang penduduk kota Patara yang kehilangan seluruh hartanya dan terlilit hutang yang cukup besar. Karena itu, ia tidak mampu membiayai pernikahan ketiga orang anak gadisnya dan berniat menjual mereka ke tempat pelacuran. Mendengar hal ini, pada suatu malam, secara diam-diam, Uskup Nikolas melemparkan 3 kantong emas ke dalam kamar bapak tersebut. Ketiga kantong emas tersebut lalu digunakan oleh ayah ketiga gadis itu untuk membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian, selamatlah ketiga gadis itu dari dosa pelacuran dan perzinahan. Mereka pun kemudian menikah secara terhormat. Di kemudian hari, kisah ini muncul dalam sebuah lukisan, di mana ketiga kantong emas yang diberikan Nikolas kepada bapak tersebut salah digambarkan sebagai kepala ketiga orang anak gadis tersebut. Hal ini lalu menyebabkan munculnya legenda lain, bahwa Santo Nikolas dikatakan membangkitkan 3 orang anak yang telah mati dibunuh oleh seorang penjaga penginapan
di mana jenazah mereka disimpan dalam larutan air garam. Ketika bencana kelaparan melanda keuskupannya dan seluruh wilayah Asia Kecil, Uskup Nikolas berkeliling dari satu daerah ke daerah lain untuk meminta bantuan bagi umatnya yang sedang kelaparan. Bapak Uskup berhasil kembali dengan sebuah kapal yang penuh dengan persediaan gandum, anggur, buah-buahan, dan berbagai macam kebutuhan umat lainnya. Menurut tradisi, tanpa sepengetahuannya, ada beberapa setan hitam bersembunyi di dalam kantong-kantong gandum tersebut. Bapak Uskup kemudian membuat tanda salib atas kantong-kantong gandum itu, dan seketika itu juga setan-setan hitam itu berubah menjadi pelayannya yang setia. Dikisahkan pada suatu saat, ada 3 orang pejabat kekaisaran Romawi yang sedang dalam perjalanan ke Frigia untuk melaksanakan tugas kenegaraan. Ketika mereka bertiga kembali ke Konstantinopel, mereka ditangkap dan dimasukkan ke penjara atas tuduhan palsu dari Ablavius, ketua pejabat kekaisaran pada waktu itu. Ketiga orang pejabat ini kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Kaisar Konstantinus. Mendengar bahwa mereka akan dihukum mati, ketiga pejabat itu pun menjadi putus asa. Namun di tengah keputusasaan itu, mereka tiba-tiba teringat akan Uskup Nikolas dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mereka kemudian berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka melalui perantaraan Uskup Nikolas. Dan menurut legenda, setiap malam pada saat mereka sedang berdoa, saat itu pula Uskup Nikolas muncul dalam mimpi Kaisar Konstantinus dan Ablavius, meminta mereka serta mengancam untuk segera membebaskan ketiga pejabat yang tidak bersalah itu. Setelah selama 3 hari berturut-turut mengalami mimpi dan ancaman yang sama, akhirnya ketiga pejabat yang tidak bersalah itu dibawa ke hadapan Kaisar untuk ditanyai. Ketika Kaisar Konstantinus mendengar bahwa ketiga orang itu berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan melalui perantaraan Uskup Nikolas, ia segera membebaskan mereka dan mengirimnya kepada Uskup Nikolas beserta sebuah surat permohonan agar Bapak Uskup tidak lagi mengancam Kaisar, melainkan berdoa bagi Kaisar dan kerajaan. Ketika terjadi penganiayaan terhadap orang-orang Kristen, umat di Keuskupan Myra pun tanpa terkecuali ikut dikejar-kejar dan dianiaya. Sebagai seorang uskup, Nikolas juga ikut ditangkap, disiksa, dan dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan banyak orang Kristen lainnya. Ia baru dibebaskan ketika Kaisar Konstantinus yang agung dan saleh menduduki jabatan kekaisaran. Bapak Uskup Nikolas juga gigih mempertahankan kemurnian ajaran gereja terhadap serangan bid'ah Arianisme. Ia hadir dalam Konsili Nicea pada tahun 325 dan menjadi salah satu uskup yang merumuskan dan menandatangani Credo Nicea atau Syahadat Nicea. Berkat kerja keras Uskup Nikolas, Keuskupan Myra tidak terpengaruh sama sekali oleh ajaran sesat Arianisme ini. Menurut tradisi, Santo Nikolas wafat pada tanggal 6 Desember 343 dalam usia 73 tahun di keuskupannya Myra dan dimakamkan di katedral kota itu. Ada pihak yang mengatakan bahwa kerangka jenazah Santo Nikolas memiliki kemampuan untuk menyembuhkan secara ajaib, sehingga akhirnya dicuri dari makamnya di negara asalnya. Pada musim semi tahun 1087, karena kekhawatiran akan adanya invasi dari bangsa Muslim Turki,
para pelaut dari Bari, Italia, di Apulia, membawa sebagian relikui Santo Nicolas dari makamnya di Katedral Mera ke Bari, Italia. Sebagian relikuinya diambil oleh orang-orang Venesia pada masa Perang Salib pertama dan dibawa ke kota Venesia. Di Bari, Paus Urbanus II kemudian membangun sebuah basilika yang megah, yang kini disebut sebagai Basilika di San Nicolo atau Basilika Santo Nicolas, di mana relikui Santo Nicolas disimpan. Paus sendiri yang memimpin upacara pemberkatan basilika dan upacara penyimpanan relikui Santo Nicolas. Sebagian relikui Santo Nicolas disimpan dalam sebuah gereja di kota Venesia. Gereja tersebut dikenal dengan nama Gereja San Nicolo a Lido. Gereja ini sekarang dikelola oleh para biarawan Fransiskan. Santo Nicolas adalah santo pelindung Rusia, santo pelindung para pelaut, dan santo pelindung bagi anak-anak. Pestanya dirayakan setiap tanggal 6 Desember. Di negara Jerman, Swiss, dan Belanda, ada tradisi pada setiap tanggal 6 Desember, seorang berjubah merah, berjanggut putih, dan topi uskup akan datang sebagai Santo Nicolas dan membagikan hadiah kepada anak-anak. Santo Nicolas sungguh mencontohi cara hidup Kristus yang terus-menerus memberi, hingga seluruh hidupnya diberikan untuk keselamatan kita, agar Allah dimuliakan dalam segala kata dan perbuatan kita. Untuk memberi bukan berarti kita harus berada dalam kelimpahan. Kita bisa memberi dalam berbagai bentuk. Misalnya, kita bisa mengunjungi teman yang sedang sakit, atau menjadi pendengar yang baik bagi saudara yang sedang dalam masalah. Kita juga bisa menyisihkan uang yang biasa kita pakai untuk nongkrong di kafe, dialihkan untuk mereka yang lebih membutuhkan, dan masih banyak lagi perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Sekecil apapun perbuatan kita, jika dilakukan dengan sepenuh hati, akan sangat berarti bagi mereka yang menerimanya. Seperti kata Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, apapun yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan dengan sepenuh hati. Karena setiap perhatian dan perbuatan baikmu untuk orang lain, selain merupakan pewartaan kasih Tuhan, juga menjadi salah satu cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa. Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Mari mengambil banyak pelajaran dari kisah hidup Santo Nicolas, menjalani masa Advent kali ini dengan sebaik-baiknya, dengan banyak berdoa, mengikuti Ekaristi, berpuasa, melakukan karya amal, menjalin kasih dengan sesama, dan mencintai Tuhan lebih dan lebih lagi. Terima kasih sahabat Kristus. Sampai bertemu di kisah yang berikutnya.